Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, aduh, kayaknya mukanya masih cerah-cerah semua ini ya, masih pagi ya. Wajar lah, masih baru selesai mandi kan, baru berangkat masih jam segini. Nanti kita lihat, udah jam 10, sudah jam 11 itu apakah masih cerah-cerah mukanya atau sudah buluk ya kan? Udah nahan lapar, udah entah nahan apa ini kan ya. Tapi semoga aja sampai nanti siang masih cerah-cerah ya. Kalian juga pasti semangat untuk belajar, makanya tetap cerah gitu ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Kita awali dengan doa supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mencari ilmu, menerima ilmu. Kepada ketua kelas, saya persilakan dipimpin teman-temannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Meskipun saya yakin kalian berangkat semua, tapi kita tetap absen prosedural gitu ya. Baik. Riko 2, Riko 3, ya. Riko 4, Riko 10, Riko 26. Nah, ya, terima kasih. Saya yakin kalian itu sebenarnya berangkat semua, cuma memang prosedural aja. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, kita sedikit mengulas materi di pertemuan yang sebelumnya. Jika ada yang masih ingat, sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih? Ya, saya tunjuk aja ya, jangan rebutan. Ya, silahkan Riko 13. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain? Riko 7? Ya, Riko 7, silahkan. Baik, terima kasih jawabannya. Ya, saya anggap semuanya masih ingat ya, masih memahami pelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya, karena dari tadi saya lihat juga semuanya tunjuk tangan, jadi saya anggap semuanya paham. Minggu lalu, benar kata Riko 13 dan Riko 7, kita sudah mempelajari tentang teks anekdot, dari nilai-nilainya serta struktur dan cara pembuatan teks anekdot. Kemudian kemarin juga kalian sudah saya beri tugas dan cukup bagus naskah-naskah anekdot yang kalian buat. Saya cukup kagum dengan karya kalian. Mungkin nanti bisa kita taruh beberapa di mading ya, gitu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat betapa lucunya buatan kalian dan betapa menyindirnya teks anekdot buatan kalian ya. Nanti kita tempel di mading. Jadi mungkin nanti Riko 2 atau sama Riko 4 nanti bantu saya nempel di mading ya, atau kita buat dulu, kita rapihkan dulu, kita ketik, kemudian nanti di print baru kita tempel di mading gitu ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu materi masih tentang teks. Yang akan kita pelajari hari ini adalah hikayat.
Ada yang sudah tahu hikayat? Sudah tahu? Oh, saya lupa mengingatkan. eh, Gawainya sudah diletakkan di atas meja semua ya. Ya, bagus. Eh, Sekarang seperti biasa, untuk memulai eh, pembelajaran awal, kita cari bersama-sama apa itu hikayat. Ya, silakan dicari. Hikayat. Apa sih yang disebut dengan hikayat itu, Pak? Pak, kenapa dinamakan hikayat? Kenapa enggak odong-odong atau apa gitu ya? Baik, sudah? Sudah. Silakan. Ada yang mau uh, menjelaskan apa itu hikayat? Baca aja nggak apa-apa dari internet. Ya, Riko 8, silakan. Baik, sudah bagus. Mungkin teman-temannya ada yang ingin menambahkan? Ya, Riko 20. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Riko 8 dan Riko 20. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, oleh Riko 8 dan Riko 20, hikayat, yang dimaksud hikayat adalah cerita rakyat yang menggunakan bahasa Melayu lama atau bahasa Melayu kuno. Itu ya. Hikayat adalah cerita yang menggunakan bahasa Melayu lama atau bahasa Melayu kuno. Ciri-ciri hikayat. Hikayat itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu, yang pertama seperti pengertiannya tadi, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Hikayat menggunakan bahasa Melayu. Kedua, hikayat itu bersifat istana sentris. Tiga, hikayat itu pralogis atau tidak logis gitu ya. Pralogis, tidak masuk akal, mustahil. 4, hikayat itu statis, tetap sifatnya ya. Kemudian kesaktian, jadi cerita hikayat itu biasanya mengandung kesaktian. Anonim, mungkin kalian pernah dengar istilah anonimus gitu ya. Anonimus itu tidak dikenal ya. Nah, ini anonimus itu asal katanya dari anonim atau tidak dikenal. Tidak dikenal apanya, Pak? Tidak dikenal siapa penciptanya ya. Yang terakhir, arkais. Pak, apa itu arkais? Arkais itu berarti bahasa yang digunakan, atau arkais itu artinya bahasa atau kata-kata yang
eh, tidak lazim atau tidak umum digunakan di masa saat ini. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti Hatta, Daku, kemudian seperti yang lainnya lah, Hatta dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak baku, bukan tidak baku, tidak lazim digunakan pada masa sekarang. Jadi bahasa-bahasa lampau gitu ya. Baik, kita lihat satu-satu. Hikayat menggunakan bahasa Melayu. Kemudian hikayat itu istana sentris. Pak, kenapa istana sentris? Memangnya nggak ada hikayat yang tentang hewan-hewan gitu? Nah, ada hikayat tentang hewan-hewan, tapi tetap saja lokasi atau setting tempatnya itu biasanya di lingkungan kerajaan atau di lingkungan istana, seperti itu ya. Kemudian pralogis, Pak, pralogis itu yang seperti apa gitu kan? Pasti ada yang bertanya seperti itu kan di dalam hatinya. Pralogis atau mustahil. Pralogis atau mustahil itu contohnya misalnya ada cerita tentang seorang putri yang keluar dari kandang, kemudian ada bayi yang lahir dari matahari, ya, hal-hal seperti itu. Jadi tidak logis gitu ya. Kemudian statis atau tetap atau kaku. Kenapa statis? Karena memang cerita hikayat ini sedari dulu ya seperti itu, tidak ada perubahan signifikan dari masa ke masa. Kemudian kesaktian, ada unsur kesaktian di cerita hikayat biasanya, seperti adu ilmu, adu kamehameha biasanya. Kalau kalian sering lihat acara-acara kolosal di TPI atau Indosiar ya zaman dulu ya, kan ada adu-adu kesaktian itu, ilmu-ilmu santet atau yang lain-lainnya seperti itu. Maksudnya kesaktian di sini anonim. Pak, kenapa hikayat itu anonim? Karena memang hikayat itu diceritakan dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang. Jadi tidak jelas siapa yang menciptakannya, tidak jelas siapa yang awalnya menyebarkannya, itu tidak jelas gitu. Arkais seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan di hikayat itu ya bahasa-bahasa kuno, bahasa-bahasa lama gitu ya, ejaan-ejaan lama yang jarang sekali digunakan untuk berkomunikasi di masa sekarang. Jadi ini yang harus kalian pahami tentang hikayat. Jadi kalau kalian menemukan cerita yang memiliki ciri-ciri seperti ini, bisa diperhatikan ya, Riko 14 ya. Jangan tidur. Nih kan? Kalau kalian menemukan cerita-cerita seperti ini, cerita dengan ciri-ciri seperti ini, bisa dipastikan cerita itu adalah hikayat. Baik, sekarang Bapak minta kalian bentuk suatu kelompok, berisikan seperti biasanya aja, berisikan 5 orang ya. Jadi kita dapat 5 kelompok ya, berisikan satu kelompok itu berisikan 5 orang. Pakai kelompok yang sebelumnya juga nggak apa-apa, atau kalau mau ditukar lagi silahkan, tapi tetap kondusif ya, jangan ribut. Atau kalau misalnya kalian memang sudah nyaman dengan kelompok yang sebelumnya ya nggak masalah, karena memang hanya mengelompokkan saja, nanti tugas tetap masing-masing gitu ya.
Baik. Tugas kalian setelah dibentuk kelompok nanti, masing-masing kelompok cari satu cerita hikayat, ya. Cari satu, cukup satu aja. Jadi masing-masing kelompok itu jadi 5 orang, satu cerita hikayat. Jadi masing-masing nanti kita dapatkan 5 cerita hikayat, ya. Dapat 5 cerita hikayat yang nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau cari lebih dari satu hikayat, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi yang nanti digunakan per kelompok itu masing-masing satu aja. Kalau misalnya masing-masing dari anggotanya mau cari satu lagi atau berapa lagi, ya silakan. Tapi nanti yang digunakan masing-masing kelompok itu satu aja, ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan mengucap lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih semuanya atas perhatian kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.